Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 879. Begitu dia memasuki kamar mayat, Han Bing menggigil tak terkendali, dan tiba-tiba ada lapisan bulu kuduk merinding di tubuhnya. Malam ini, dia tidak memakai terlalu banyak untuk kenyamanan gerakannya. Dia hanya mengenakan jaket kulit di bagian atas tubuhnya, tapi tidak akan membeku seperti ini. Lagi pula, suhu di ruangan itu terlalu rendah. Nampaknya RSUD TNI benar-benar bekerja sama. Menurutnya, AC dinyalakan secara maksimal. Untuk mencapai suhu tersebut diperkirakan akan menghabiskan 1 hari tagihan foto listrik. Karena seluruh kamar jenazah begitu dingin, apalagi lemari kaca dengan AC langsung. Saya melihat lapisan es menempel di lemari kaca, dan samar-samar saya bisa melihat bayangan setan tergeletak rata di dalamnya. Ada juga lapisan es putih keperakan pada tubuh, kulit dan pakaian, dan bahkan wajah asli bayangan iblis tidak terlihat saat ini. Benar saja, itu dibekukan menjadi es. Han Bing hanya bisa menyeringai ketika melihat pemandangan ini, dan dia bahkan lebih lega. Dalam hal ini, bahkan jika bayangan iblis dibangkitkan, itu tidak akan membantu. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, bagaimana dia bisa membuat ancaman? Untuk menghiburku malam ini, tidak boleh ada kelalaian. Han Bing Chen Seng menyerang kedua penjaga di luar pintu. Sejauh yang saya tahu, dia kemungkinan besar akan dibangkitkan malam ini. Ya Pak. Kedua penjaga segera setuju dengan suara nyaring dan saling melirik. Ada pandangan tidak percaya di mata mereka. Jelas mereka masih skeptis tentang hal ini. Mereka telah menjaga jenazah secara bergiliran selama seminggu, dan tidak ada menemukan keanehan apapun. Selain itu, mulai sekarang, saya akan masuk dan berpatroli setiap 10 menit. Han Bing berkata, menundukkan kepalanya dan melihat ke waktu, dan berkata dengan suara yang dalam, aku akan datang untuk mengingatkanmu setelah waktunya habis. Waktu yang dia katakan adalah saat bayangan iblis itu mati. 7 hari yang lalu, Lin Yu mengejar bayangan iblis ke sebuah lokasi konstruksi di pinggiran kota dan langsung mengakibatkannya. Waktu itu sekitar jam 7 malam, dan setelah waktu yang sama malam ini, 7 hari telah berlalu sejak kematian bayangan iblis. Jadi Han Bing berkata titik waktunya adalah saat ini, karena dia merasa bahwa pada saat ini, bayangan iblis memiliki peluang kebangkitan terbesar. Iya. Kedua penjaga setuju lagi. Han Bing keluar dari kamar mayat, dan kedua penjaga itu segera menutup pintu kamar mayat dan menguncinya dengan hati-hati. Han Bing menepuk pintu kamar kediaman lagi, dan melihat bahwa pintunya sama seperti dulu, masih sangat tebal, jadi dia santai, berbalik dan berjalan kembali ke area Longe Aula. Setelah makan malam, Han Bing menelepon Zhao Zongji, dan memerintahkan Zhao Zongji untuk mengevakuasi semua orang di lantai atas di kamar mayat. Dia akan memblokir seluruh lantai negatif sebelum gelap. Zhao Zongji juga tahu pentingnya masalah ini, dan tidak berani menunda sedikit pun, maka dia memanggil dan memerintahkan untuk turun, sehingga seluruh bangunan akan dievakuasi secepatnya. Setelah staf di gedung itu bubar, Han Bing membawa bawahannya untuk berpatroli di seluruh aula di lantai pertama. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang lain di aula itu, dia menggunakan rantai besar yang dia bawa. Pintu keluar pengaman di koridor samping terkunci. Sedangkan untuk elevator, Zhao Zongji juga telah diatur ke dalam keadaan mati sesuai dengan instruksi Han Bing. Setelah memastikan bahwa semuanya sudah benar, Han Bing membawa orang-orang kembali ke area istirahat di aula, dan pada saat yang sama mengunci pintu aula. Awalnya, Han Bing ingin menjaga pintu kamar mayat dengan kedua penjaga tersebut, tapi suhunya terlalu rendah, jadi dia harus kembali ke area Longe di aula. Aula itu adalah tempat terhangat di seluruh kamar mayat, tetapi Han Bing masih merasa sangat kedinginan saat ini,
dan mau tidak mau menyesali kekurangan pakaian. Untungnya, seorang anggota tim di bawah tangannya memberinya mantel militer dan menutupi tubuhnya, yang membuatnya merasa jauh lebih nyaman. Semua orang menunggu dengan sabar, semua diam, mendengarkan dengan seksama gerakan di sisi kamar mayat. Seluruh kamar mayat tampak sedikit aneh dan suram dalam ketenangan ini. Jika Anda berubah menjadi orang biasa, Anda pasti akan tertekan oleh tekanan ini. Mereka melarikan diri, tetapi Han Bing dan yang lainnya memiliki wajah serius, dan tidak banyak perubahan dalam ekspresi mereka. Saat hampir pukul 7, ekspresi Han Bing tiba-tiba menjadi waspada. Dia melirik arloji di tangannya dan tidak bisa duduk diam. Meskipun Lin Yu memberitahunya bahwa waktunya antara pukul 7.30 dan pukul 7.30, dia masih memutuskan untuk pergi sebelumnya, dan kemudian bangkit dan memanggil sekelompok orang untuk berjalan menuju kamar mayat. Sekelompok orang segera memasukkan senjata ke tangan mereka, dan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi lebih berhati-hati. Buka pintunya. Setelah sampai di kamar mayat, Han Bing sekali lagi memerintahkan kedua penjaga untuk membuka pintu. Setelah pintu dibuka, Han Bing membawa semua orang langsung ke kamar mayat. Sekelompok anggota Departemen Pesawat Militer berpisah secara diam-diam, dan mengepung lemari kaca dengan mayat bayangan iblis di tengah, dan pada saat yang sama mengangkat senjata mereka. Jika orang luar yang tidak tahu melihat pemandangan ini, pasti akan terasa sedikit konyol. Sekelompok pasukan khusus dengan senjata dan peluru tajam bahkan mengarahkan senjata mereka ke mayat yang hampir membeku. Namun, Han Bing dan yang lainnya tidak menunjukkan kelonggaran di wajah mereka, dan bahkan wajah mereka penuh kehati-hatian, menatap dingin ke mayat di lemari kaca. Han Bing melihat arloji di tangannya sambil mengamati mayat itu. Seiring berjalannya waktu, ekspresinya menjadi semakin gugup. Anggota Departemen Intelijen Militer di sekitarnya tampaknya merasakan tekanan yang luar biasa. Mereka semua tampak serius, otot-otot mereka kencang, dan jari-jari yang memegang senjata diregangkan dan diregangkan dari waktu ke waktu. Semua bergembiralah. Han Bing telah mengeluarkan pistol khusus dari pinggangnya ketika dia berbicara, dan meletakkannya di lemari kaca, menghadap kepala bayangan iblis di lemari kaca. Saya melihat bahwa bentuk pistol ini sangat mirip dengan revolver terbesar di dunia V. Verzeliska, tetapi dibandingkan dengan V. Verzeliska, ukurannya jauh lebih kecil, tetapi kekuatannya tidak jauh lebih kecil dari V. Verzeliska yang daya tembaknya sebanding dengan senapan mesin berat. Selama Han Bing dengan tembakan ini jatuh, kepala bayangan iblis di lemari kaca akan langsung terlempar ke dalam lubang. Sambil melihat waktu di jam tangan, Han Bing mengamati mayat bayangan iblis di dalam melalui bagian yang lebih terang dari lemari kaca. Dari sudut pandangnya, dia hanya bisa melihat mata kiri bayangan iblis. Selama iblis itu jika kelopak mata bayangannya bergerak sedikit, dia akan menembak tanpa ragu-ragu. Namun seiring berjalannya waktu, jenazah di lemari kaca tak tampak keanehan apapun. Melihat sudah jam 6:30, Han Bing sedikit terkejut, namun hatinya menjadi semakin gugup. Ia menatap mayat di lemari kaca tanpa berkedip, tapi yang mengecewakan adalah mayat itu masih belum ada seperti sebelumnya. Sesuatu yang aneh, bahkan kelopak matanya tidak bergerak. Segera setelah pukul 6:30, Han Bing melirik arlojinya, dan dia sangat bingung. Bukankah itu berarti 7 hari? Sudah 7 hari sekarang, mengapa mayat ini tidak bergerak sama sekali? Anggota Departemen Pesawat Militer juga bingung, mereka saling melirik, dan ada jejak kehilangan atau bahkan keraguan dalam ekspresi mereka. Mereka selalu mempercayai atasan mereka tanpa syarat. Bahkan jika Han Bing memberitahu mereka bahwa balok es di lemari kaca dapat bertahan, mereka akan mempercayainya, tetapi setelah begitu banyak usaha, tidak ada yang terjadi, dan mereka pasti akan memiliki keraguan di hati mereka. Han Bing menunggu dengan sabar beberapa saat lagi, melihat bahwa masih ada yang tidak biasa, dia tidak bisa menahan nafas frustasi, lalu mengguncang senjatanya. Yang lainnya segera mengikuti Han Bing dan meletakkan pistolnya.
serta menggosok tangan mereka dengan dingin. Setelah menunggu di suhu ini sekian lama, memang membeku. Setelah melihat ini, Han Bing memberi isyarat kepada semua orang untuk pergi dulu. Kemudian dua penjaga di pintu menutup pintu lagi. Han Bing menyuruh mereka masuk dan mengunjungi sekali setiap 10 menit, dan kemudian dia membawa orang-orang kembali ke area istirahat aula, bertanya-tanya dalam hatinya, bertanya-tanya apakah Zhang Yitang berbohong pada dirinya sendiri. Selama beberapa jam pertama, Han Bing masih memiliki secercah harapan di dalam hatinya, tetapi melihat bahwa masih tidak ada gerakan di kamar mayat, dia percaya bahwa dia sebagian besar telah ditipu oleh Zhang Yitang, dan dia ingin menunggunya membersihkan anak ini. Setelah paruh kedua malam, kedua penjaga di kamar mayat bergiliran tidur sesuai dengan kebiasaan sebelumnya, dan orang-orang di sisi Han Bing juga tidak bisa menahannya lagi, dan menguap. Kamu tidur sebentar, aku mengawasi di sini, dan kamu akan menggantikanku sebentar. Han Bing memberi isyarat kepada beberapa bawahannya untuk duduk di kursi dan tidur sebentar. Namun seiring berjalannya waktu, Han Bing juga menguap sedikit mengantuk. Awalnya ia mampu bertahan untuk melihat ke kamar mayat. Kemudian, ketika ia benar-benar mengantuk, ia bersandar di kursi dan menyipitkan mata sedikit. Tepat ketika dia setengah tidur dan setengah bangun, dia tiba-tiba mendengar suara "bang" yang keras, dan kemudian dia segera bangun.